Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Dewa Petir Production. Sampai jumpa lagi, selamat berjumpa lagi dengan saya. Semoga rekan-rekan selalu diberi kesehatan dan selalu diberi nikmat rezeki dan umur panjang tentunya. Karena di saat-saat seperti ini kesehatan adalah hal yang sangat mahal sekali. Oke Sobat Dewa Petir Production, saya akan meneruskan cerita-cerita yang kemarin. Kemarin bahwasanya saya bercerita tentang pusaka, mendapatkan keris di Sungai Oyo, dikasih teman di Sungai Oyo. Kemudian sekarang akan bercerita memahari pusaka The Brojol, pusaka keris brojol. Suatu ketika ada yang menawarkan sebuah keris, yaitu keris brojol. Kebetulan saya ditawari keris brojol itu seharga berapa? Dulu maaf rekan-rekan, ada gangguan sedikit, jadi saya tidak bisa berpikir. Ada penontonnya di situ, jadi saya nggak bisa berpikir kan. Tapi tidak apa-apa, kita lanjutkan lagi. Suatu ketika saya ditawarin sebuah pusaka brojol. Ini tadi video yang kedua, maaf. Yang pertama sebenarnya udah jadi, tapi karena ada suara ngeses itu dari lampu atau apa nggak tahu, jadi buat video lagi, jadi agak kacau lagi. Jadi keris brojol ini dulu dipegang oleh dukun bayi. Tahu kan dukun bayi? Dukun bayi adalah seorang ibu-ibu atau simbah-simbah yang menolong proses kelahiran seorang bayi. Jadi dulu sebagai pegangan, kalau zaman dahulu, yang dimaksudkan agar proses persalinan itu lancar, seperti itu. Agar persalinannya lancar dan selamat. Jadi brojol itu maknanya bisa diartikan keluar atau brojol lancar, ya seperti itu. Jadi bisa juga ada yang mengartikan doa-doa kita itu terkabulkan. Jadi jika keinginan kita itu brojol itu loh, jadi keinginan kita terkabul, tercapai, nah seperti itu. Mungkin kalau anak-anak sekarang nggak tahu ya apa dukun bayi itu apa, karena sekarang tahunya kan bidan, pak dokter, nah seperti itu. Tapi kalau zaman dahulu itu yang kebanyakan yang suka menolong waktu mau lahiran itu ya dukun bayi. Suatu ketika ditawari keris brojol teman saya, kira-kira dari tempat saya ya sekitar 40-an menit. Jadi ceritanya dulu pusaka itu ditawarin ke banyak orang, tapi kebetulan tidak ada yang mau. Pusaka itu sang pemiliknya berencana ingin memaharkan, yang hasil mahar itu akan digunakan untuk modal usaha. Nah, dulu ceritanya dia pengusaha berjualan di ini, mau nyewa tempat di pinggir jalan itu
pecel lele, ya jualan pecel lele. Kemudian ditawarin tenda tenda ya yang itu dari plastik atau apa itu yang kayak itu ya tenda, ditawarin tenda temennya, terus kebetulan uangnya kurang, jadi terpaksa keris itu dimaharkan sebagai tambah modal untuk beli tenda itu, tenda matunya. Jadi untuk tambah modal gitu. Waktu itu sehabis sholat maghrib saya mengajak ayahnya istri saya ajak ke sana untuk menemaninya, karena juga saya hal-hal seperti itu masih baru. Jadi saya ajak ke sana. Ya, setelah sampai sana ngobrol ke sana kemari, akhirnya dia bilang kalau keris brojol itu dia bercerita bahwa iki Mas ono di sini. Jadi jarene simbahku mbiyen isine iki wong tuwa nganggo sorban putih, terus nganggo bawa tongkat, isinya ngono kuwi Mas. Jadi dia bercerita seperti itu, karena saya juga nggak tahu ya saya iyain aja. Terus kemudian dia juga bercerita kalau keris brojol itu berasal dari kakeknya. Jadi kakeknya ini seorang kolektor kalau nggak salah, atau seorang masih ada hubungannya darah keraton atau gimana. Jadi dia mengoleksi banyak sekali pusaka. Jadi setiap cucunya itu dikasih pusaka satu-satu. Jadi setiap cucunya itu dikasih pusaka satu-satu gitu. Jadi untuk pegangan atau apa nggak tahu. Kemudian itu dimaharkan 333.000 ya. Saya masih ingat itu 333.000. Kenapa harus ganjil? Karena zaman dulu itu kata orang-orang tua dulu, entah mitos atau benar, kalau memahami pusaka-pusaka bertuah itu katanya disuruh yang ganjil gitu. Saya juga manut saja ya, karena ada omongan seperti itu, ya entah benar atau tidak, tapi kita harus mungkin yang bilang seperti itu punya alasan tersendiri. Sobat-sobat Dewa Petir Production, setelah pusaka itu bawanya ya, yang bawa pulang itu mertua saya, ditaruh di tas. Jadi tidak, katanya kalau pusaka bertuah itu tidak boleh ditaruh di bawah atau gimana. Jadi ditaruh di tas terus dicangklong di depan gini, jadi dipangku itu, dibawa pulangnya seperti itu. Kemudian entah kebetulan atau gimana, menurut saya ya kebetulan saja mungkin ya, pusaka itu rezeki. Kenapa rezeki? Waktu itu saya itu punya keinginan yang sesuatu hal yang tidak mungkin kalau bagi saya, tapi ternyata cepat sekali keinginan saya itu terkabul. Maksudnya punya tempat lah ya, punya tempat tinggal, pengen punya tempat tinggal di tempat yang diinginkan itu sangat susah sekali. Dan alhamdulillah
waktu itu keinginan itu cepat sekali terkabul. Entah kebetulan atau hanya mungkin hanya kebetulan saja, karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan segala sesuatunya terjadi. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang meridhoinya semua doa-doa kita, yang mengabulkan semua keinginan kita. Itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan hal-hal seperti itu mungkin hanya sebagai perantara kecil saja, karena kita tidak mungkin bisa misalkan beli motor, ujuk-ujuk motor ada di rumah kita, kan nggak mungkin. Pasti ada yang mengantarkan, pasti ada yang memproduksi motor itu. Nah, hal seperti itu sebagai perantara saja, seperti itu. Kemudian sekarang pusaka eternya itu di mana? Kalau rekan-rekan bertanya, pusaka itu sekarang sudah tidak ada di tempat saya. Kenapa? Karena waktu dulu, waktu musim cincin akeh itu, keris brojol itu saya tukar dengan satu cincin akeh. Gokil, saudara. Jadi saya tukar dengan satu cincin akeh yang katanya itu mustika bambu gitu. Ya gimana lagi, sudah terlanjur ya, sudah terlanjur. Dan waktu itu saya punya pemikiran, saya tidak membutuhkan koleksi benda-benda seperti itu, jadi secepatnya harus tidak berada di rumah saya. Seperti itu pemikiran saya waktu itu. Setiap saat itu pemikiran kita berubah-ubah ya, walaupun kita awalnya berniat untuk mengoleksi atau apa, tapi saat kita punya pemikiran seperti itu, ya harus kita bersihkan seperti itu. Seperti halnya dulu waktu saya punya keris patung kecil ini, gambar Wanoro itu kanan kiri itu. Cuma kalau ingat itu 75.000 saya maharkan, dan warangkanya itu dari dari tanduk itu luar biasa dulu. Waktu kalau saya sudah tidak suka dan tidak menginginkannya lagi, semua itu di ini. Kemudian di belakang, di waktu yang sekarang pasti ya ada rasa menyesal ya, kenapa digituin, kenapa ini. Kalau sekarang mencarinya tidak mesti dapat, dan tidak mendapatkannya kita. Oke rekan-rekan sobat Dewa Petir Production, cerita-cerita kecil sebagai penambah hanya sebagai hiburan saja. Semoga rekan-rekan terhibur dengan cerita-cerita kecil saya. Saya akan selalu hadir untuk Anda meneruskan cerita-cerita berikutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita harus selalu semangat. Oke, akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.